Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya Yanu Feredi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami narasumber Bapak Anim Hadi Susanto SPD MPD. Beliau adalah penanggung jawab dari bidang lomba Saintek di Gempita tahun 2025 sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Madiun. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Oke. Baik Bapak, kita akan membahas ini bidang lomba Saintek Bapak ya. Ini masih ada kaitannya dengan Gempita tahun 2025 yang dilaksanakan oleh bidang GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak. Ya. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk tujuan sendiri dari diadakannya lomba yang terkait Saintek ini Bapak. Baik, lomba Saintek ini perlu saya sampaikan untuk tahun ini adalah tahun kedua. Jadi tahun kemarin sudah kita laksanakan, kemudian untuk tahun ini nanti tujuan yang ingin kita capai sebenarnya adalah ini adalah sebuah ruang untuk bisa semua guru berinovasi, kemudian nanti berkolaborasi. Tentunya memang ada kompetisi sehat, dan nanti harapannya dengan adanya lomba ini akan terkumpul karya-karya terbaik dari seluruh guru yang ada di Jawa Timur, yang pada akhirnya nanti hasil-hasil itu bisa menjadi pegangan untuk guru-guru yang lain, baik itu yang serumpun ataupun model-modelnya itu nanti bisa diadopsi oleh guru-guru yang lain. Secara umum tujuannya seperti itu. Baik, untuk yang bisa mengikuti sendiri Bapak itu apakah harus guru PNS kah ataukah boleh guru honorer atau P3K seperti itu Bapak? Baik, jadi untuk lomba tahun ini, ada 4 bidang lomba untuk Gempita itu mungkin nanti saling melengkapi dengan bidang lomba yang lain. Ada bidang lomba Saintek yang saat ini kebetulan bidang lombanya ketuanya saya, kemudian nanti ada olahraga, kemudian ada art, kemudian ada lomba yang berkaitan dengan leadership ya, betul leadership. Nah, dari keempat-empatnya ini tidak ada mensyaratkan batas waktu berapa menjadi pegawai, baik pegawai negeri maupun ataupun honorer. Yang terpenting karena ini adalah untuk khusus guru se-Jawa Timur, kebetulan guru se-Jawa Timur untuk provinsi itu kan wilayahnya SMK, SMA, kemudian SLB. Yang terpenting sudah masuk di AGTK. Jadi data yang dimiliki oleh provinsi di GTK sana ada namanya AGTK. Selama sudah tercatat sebagai pegawai yang sudah masuk di AGTK, tidak perlu harus ada PNS ataupun belum PNS, semuanya bisa mengikuti. Oh baik ya. Dari masing-masing sekolah juga bebas Pak untuk gurunya berapa orang yang boleh ikut seperti itu atau ada batasannya sih Pak? Semua guru kita dorong untuk ikut. Semua guru kita dorong untuk ikut. Ya? Iya, tetapi supaya nanti tidak terjadi doubling dalam mengikuti lomba, kita sarankan untuk mengikuti salah satu bidang lomba. Jadi kalau misalkan satu orang guru sudah mengambil bidang lomba Saintek, ya sudah, nggak usah ngikuti yang lain. Yang pertama memberi kesempatan yang lain, kedua kadang-kadang proses penjuriannya itu hampir berimpit sehingga nanti biasanya akan terganggu. Sehingga intinya kami mendorong semua Bapak Ibu guru, baik itu guru SMA, SMK maupun SLB untuk ikut, termasuk ini nanti juga untuk bidang di luar Saintek. Kalau Saintek memang khusus untuk guru, tapi untuk leadership, terus kemudian untuk olahraga, untuk art, itu masih terbuka untuk tendik maupun kepala sekolah dan pengawas. Tapi untuk saya, khusus saya itu hanya guru saja. Yang kebetulan guru di Jawa Timur yang di bawah naungan provinsi itu tingkatan jenjang SMA dan SLB, maka yang bisa ikut adalah guru SMA, SMK dan SLB ya. Ya, baik. Kalau dari tahun kemarin Bapak itu apakah naik Pak pendaftarnya dari tahun kemarin dan tahun ini Pak?
Tahun ini karena ini ya juga masih baru sosialisasi lewat online ya. Kemarin sudah sosialisasi yang pertama, tapi waktu pendaftaran masih panjang. Dan pengalaman kemarin luar biasa minatnya. Sebagai gambaran saja kemarin itu SMA itu hampir 2.000 pesertanya. Biasa. Kemudian SMK itu sekitar 1.700. Kemudian SMK itu yang daftar sekitar 600-an. Karena begitu banyaknya itulah kemudian dalam seleksi ini juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman guru. Ada sebagian kemarin itu bertanya, Pak, menurut saya karya saya itu bagus, kenapa nggak masuk? Ada yang bertanya seperti itu. Kemudian dari 2.000, dari 3.000 itu tentunya seleksinya kita tidak lagi mengingatkan persyaratan, kemudian terkait dengan cara mengumpulkannya sudah tidak kita jelaskan lagi karena di sosialisasi sudah kita lakukan. Salah satunya adalah banyak teman-teman itu mengirimkannya lewat Google Drive misalkan, tapi Google Drive-nya itu belum dibuka aksesnya, sehingga kan nggak mungkin juri itu harus menghubungi yang bersangkutan. Lah ini juga sekaligus pada kesempatan ini saya sampaikan kalau teman-teman mengirim dalam bentuk misalkan dalam bentuk file yang terbungkus dalam Google Drive, ya sebaiknya semuanya itu dicek, bahkan mungkin kalau ngeceknya itu di komputernya sendiri pasti terbuka karena dia filenya emailnya akunnya dia. Mungkin itu bisa diminta untuk ngecek temennya sendiri. Kalau temennya sendiri sudah di luar komputernya itu jalan, semestinya di tim juri pun mestinya jalan gitu ya. Harapan saya seperti itulah. Itu kasusnya kemarin tuh banyak seperti itu, Mas. Jadi itu mungkin. Jadi untuk para guru yang mendaftar ya jangan sampai lupa untuk membuka akses dan juga dibuka aksesnya berbagi ya. Siapapun yang bisa mengklik link itu seharusnya bisa membukanya. Betul. Nah, kemarin tuh banyak seperti itu sehingga bisa jadi teman-teman merasa karyanya sudah bagus, kemudian kok tidak dipanggil gitu lah. Kemarin kan prosesnya ada pemanggilan 10 besar, kemudian terus jadi 5 besar dan seterusnya itu. Baik. Kalau sudah dipanggil 10 besar atau 5 besar itu apakah semacam presentasi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi yang pertama dari seluruh data yang masuk, peserta yang masuk setelah nanti batas waktunya sudah ditentukan, kemudian itu nanti kita koreksi bersama tim. Nah, itu nanti akan dicari 10 terbaik, 10 terbaik. Nah, 10 terbaik itu nanti kita undang secara khusus, kemudian nanti dari 10 yang terbaik itu nanti diambil 5, jadi 5, kemudian 5 itu ditentukan nanti terbaiknya 3, jadi 1, 2, 3, pemenangnya hanya 1, 2, 3 karena bidang lomba saya itu hanya kategorinya 3, kategori untuk SMA, kategori untuk SMK, dan kategori untuk SLB, yang memang kategori ini kita pisah karena karakteristiknya setiap jenjang ini berbeda. Mungkin terbaiknya di SMK tidak cocok dipakai di SMA atau sebaliknya. Terbaiknya di SLB mungkin tidak cocok di SMA dan seterusnya. Maka kategorinya kita bisa menjadi 3. Lah, nanti dari 5 itu nanti kita tentukan juaranya 1, 2, 3 seperti itu. Jadi masing-masing 3 9. Berarti ada 9 totalnya nanti. 9 untuk terbagi 3, jadi SMA 3, SMK 3, kemudian SLB 3. Baik. Untuk pemenangnya sendiri, Pak, nanti apa, Pak, yang didapatkan? Apakah sertifikat ataukah uang pembinaan atau bagaimana, Pak? Dari 5 itu semuanya mendapatkan sertifikat. Dari yang 5 ya. Kemudian dari 3 itu tadi yang pertama sudah mendapatkan sertifikat, kemudian nanti mendapatkan trofi plus uang pembinaan. Seperti itu. Baik. Jadi untuk mekanismenya juga sudah kita bahas tadi, Pak ya. Itu nanti lewat online, kemudian akan disaring jadi 10, 5 dan 3 pada akhirnya ya, Pak ya. Iya, baik Bapak. Untuk kendala yang dihadapi selain tadi misalkan dari peserta yang tadi lupa untuk yang linknya bisa diakses untuk bisa dibuka semua orang misalkan, apalagi Pak biasanya kendala mungkin ya dari panitia boleh atau mungkin dari pesertanya seperti itu Pak? Yang pengalaman kemarin kendala yang muncul itu rata-rata peserta seringkali bertanya dengan pertanyaan yang berulang-ulang. Dan kebetulan untuk masing-masing peserta itu nanti kan ada grup yang mereka bisa tanya. Tetapi biasanya
banyak dari teman-teman itu tidak mau merangkak ke atas jadi kalau punya pertanyaan langsung tanya lagi, kembali di situ, seperti itulah. Mungkin itu yang salah satu yang saya rasakan. Kemudian kalau dari sisi kemarin juga masukan dari peserta pada saat-saat tertentu ngirimnya mungkin pas jam-jam sibuk, jadi kadang merasa gagal pengirimannya. Tetapi kami dari sisi panitia sudah menyiapkan semuanya, infrastrukturnya juga kita siapkan, termasuk hostingnya juga sudah kita tambah. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada kendala terkait dengan proses pengiriman, seperti itu. Baik, kalau Capdin sendiri Pak, apakah dia dalam hal ini ikut membantu atau sudah diserahkan begitu saja, atau seperti apa peran dari Capdin itu Bapak? Umumnya ini sekaligus saya mewakili yang kebetulan saya Capdinnya di Madiun ya. Jadi Madiun itu nanti juga secara kelembagaan di Capdin itu walaupun di provinsi sudah melakukan sosialisasi, nanti di Capdin Madiun itu nanti juga ada sosialisasi juga yang serupa dengan yang ada di provinsi, sehingga pemahaman guru tidak saling salah mengenai lomba ini. Dan saya pikir semua Capdin mungkin melakukan hal yang sama, tetap juga melakukan sosialisasi, termasuk menentukan beberapa bidang lomba yang itu nanti yang memang harus dapat rekomendasi dari Capdin, utamanya yang olahraga dan seni. Karena tahun kemarin begitu dilepas dari sekolah daftar, yang daftar banyak, akhirnya yang pusing bukan pesertanya saja tapi yang juri. Apalagi kalau misalkan musik itu kan harus selesai sampai selesai, harus selesai lah kayak gitu. Maka sekarang itu memang ada beberapa perbaikan dari kasus yang kemarin yaitu, sehingga di sini fungsi Capdin luar biasa pentingnya saat ini. Ya, baik Bapak. Untuk lomba yang Science Tech ini sendiri Pak, itu aspek-aspek apa saja Pak yang dinilai oleh juri Pak? Jadi yang pertama tentunya materi, karena materi itu tidak boleh salah. Jadi materi itu nanti tidak boleh ada miskonsep dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti terkait dengan desainnya. Jadi desainnya itu nanti terbagi dua, desain pembelajaran sama desain medianya. Dari bagaimana cara menyajikannya. Apakah bahan ajar yang dipakai itu nanti setelah jadi bisa dipakai untuk ngajar secara perorangan atau klasikal. Kemudian apakah itu bisa juga diadopsi untuk mata pelajaran lain atau sekolah lain. Ini juga menjadi pertimbangan. Sehingga nanti kalau ada juga bagus tapi tidak bisa digunakan oleh orang lain misalkan begitu, atau penggunaannya terlalu rumit, bisa jadi itu juga termasuk desain medianya. Desain medianya itu harusnya nanti yang kita harapkan adalah bagaimana media itu bisa digunakan oleh semua orang, tidak mensyaratkan misalkan keahlian khusus untuk membuka itu. Toh yang media ini tidak harus berbasis TIK. Jadi non TIK pun tidak ada masalah. Contoh yang di SLB itu bisa saja menggunakan alat peraga yang ternyata dengan alat peraga mengajar menjadi asik, anak juga menjadi gampang menerima. Lah itu ide-ide seperti itu saya kira luar biasa dengan kita membuka lomba yang saat ini kita lakukan ini. Oh iya, baik. Kemudian Bapak untuk terkait dengan teknologi, apakah misalkan yang SMA, yang SMK ya Pak ya, itu apakah semakin teknologinya canggih? Kalau tadi sempat dibahas, kalau itu bisa dipakai banyak orang tanpa harus punya kompetensi khusus, itu nilainya mungkin akan lebih bagus. Kalau misalkan pakai yang teknologi yang lebih canggih gitu Pak, misalkan AI untuk tahun ini itu gimana Pak? Apakah itu pengaruh juga atau seperti apa? Tidak apa-apa. Kalau masalah prosesnya canggih itu kami harapkan, tapi hasilnya jangan sampai kemudian mempersulit orang lain menggunakan. Tapi kalau prosesnya itu harus rumit dan seterusnya, nggak apa-apa, itu justru kan menjadi nilai lebihnya. Tidak semua orang bisa membuat itu, tapi hasil akhirnya itu harapannya bisa digunakan oleh banyak orang. AI itu dibuat oleh pembuatnya kan rumit sebenarnya, tapi di kita jatuhnya kan mudah. Termasuk itu nanti malah misalkan sebuah media yang proses pembuatannya rumit, monggo silakan saja, itu kan terserah peserta yang memang punya kemampuan lebih kan. Sementara hasilnya nanti kita yang secara umum guru bisa menggunakan itu, harusnya seperti itu. Baik. Semakin itu berdampak dan bermanfaat, itu mungkin akan semakin punya nilai plusnya lebih menilai lebih plusnya. Karena semangat kita adalah nanti setelah itu ada istilah kolaborasi kan, bisa dipakai oleh
banyak orang, walaupun ini ada kompetisi, tapi kompetisinya yang kita pandang ini kan kompetisi positif ya untuk semua guru karena sifatnya terbuka. Baik, untuk dampak yang dirasakan sendiri Bapak yang pemenang-pemenang di tahun kemarin gitu, mungkin setelah menang apakah untuk bahan ajarnya atau metode yang mereka pakai itu apakah ada dampaknya untuk orang lain atau bagaimana, mungkin Bapak bisa menjelaskan? Iya, kemarin data-data yang menang itu kan kita upload di web. Oke. Nah, kita hanya melihatnya, salah satu yang paling indikator paling mudah adalah berapa sih yang mendownload. Ternyata luar biasa gitu loh. Kami sih berasumsi setelah download digunakan, setidaknya dipakai untuk melihat, itulah istilahnya. Kalau sekarang kan ada istilah ATM, paling tidak diamati, tiru, modifikasi seperti itu. Jadi kalau kami melihat dari indikator berapa yang download, kelihatannya ini banyak yang semuanya banyak guru yang ingin tahu. Lah mudah-mudahan dengan di-download itu juga sekaligus dipakai kan begitu ya. Betul. Harapannya seperti itu. Dan semoga juga bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Betul, lah itu harapan terakhirnya di situ sebenarnya. Harapan terakhirnya sehingga nanti semua Bapak Ibu guru sebenarnya kan tanpa lomba ini pun kan sebenarnya semua Bapak Ibu guru itu kan membuat media sebenarnya. Tapi dengan diwadahi seperti ini mungkin yang tadinya mungkin kurang bagus bisa diperhalus dan seterusnya, karena pada dasarnya semua Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar tidak lepas dengan namanya media kan, itu. Sehingga bisa tadi menginspirasi yang lain juga ya Pak, mungkin untuk bisa membuat media yang sejenis. Betul. Baik Bapak. Kemudian Pak, untuk manfaat dari lomba ini dari GTK sendiri, tujuannya sehingga mendapatkan manfaat apa Pak yang dirasakan dari GTK-nya? Ataukah mungkin ternyata dengan lomba-lomba seperti ini, jadi Jawa Timur luar biasa lah, selalu memberikan ruang. Ya bagaimanapun juga itu bagi kita yang guru, kepala sekolah, pengawas, itu apa yang kita lakukan ada wadah. Ada wadah, merasa kita terwadahi lah oleh kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga nanti itu yang pertama yang kita rasakan. Yang kedua, dengan adanya kegiatan seperti ini kita akhirnya yang teman-teman yang baik itu pemenang atau tidak itu akhirnya sering diskusi masalah hal seperti ini, sehingga pengetahuan kita kalau sering kita gunakan, kita diskusikan, kemudian membaca hal yang sudah jadi, yang kemarin sudah menang, kemudian rencana-rencana ke depan, berarti kalau begitu saya depan itu bisa menggunakan seperti ini, bisa seperti ini. Nah, improve seperti ini muncul setelah kita secara jelas bahwa setiap tahunan ini ada lomba ini, sehingga teman-teman tetap berkreasi. Toh ini nanti walaupun ini lombanya tidak berjenjang ya, tapi sebenarnya hasil lomba yang ada di provinsi ini bisa saja dipakai nanti untuk lomba di tingkat nasional, karena lomba-lomba sejenis seperti ini di tingkat nasional juga ada kan seperti itu. Dari pengalaman mereka yang sudah melakukan lomba yang tingkat provinsi ya Pak ya, mungkin bisa dipakai. Iya betul, dan rata-rata yang sudah menang di tingkat provinsi rata-rata yaitu nanti untuk ke tingkat nasional tidak terlalu berat lah. Bagaimanapun juga Jawa Timur tetap untuk media juga sudah nggak ada istilahnya, kalau di tingkat nasional juga tidak kalah gitu. Guru-gurunya luar biasa. Baik, untuk jurinya sendiri Bapak itu diambil dari kalangan apa saja sih Pak? Mungkin dari bidang teknologika atau dari dosen atau seperti apa? Jadi dosen dari Kemendikbud. Jadi nanti untuk penentunya itu, jadi untuk seleksi awal masih di tingkat kami yang panitia yang ada di Jawa Timur, tentunya panitia yang katakanlah punya integritas lah, bukan karena teman kemudian menjadi menang, tidak ya, sama sekali tidak. Kemudian nanti begitu sudah keluar 10 itu yang mengkoreksi berikutnya atau juri berikutnya dari orang yang memang kompeten di bidangnya, termasuk dari Dikti dan dari Jakarta itu. Dari Kemendikbud. Baik Bapak. Terakhir, untuk harapan Bapak mungkin untuk peserta yang saat ini masih mempersiapkan untuk ikut lomba atau yang belum terpikirkan sama sekali untuk mau ikut lomba, mungkin bisa disampaikan Bapak. Baik, untuk kawan-kawan teman-teman guru, khususnya untuk yang calon peserta Saintek. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran ini karena sudah dibuka, monggo saja segera daftar, kemudian ngupload semua persyaratan yang ditentukan oleh
panitia yang semuanya itu sudah ada di panduan. Kemudian kalau seandainya nanti mendekati penutupan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tidak apa-apa, sehingga nanti ada semangat untuk memperbaiki. Sampai saat ini rata-rata peserta masih wait and see, jadi masih nunggu waktu yang baik atau gimana. Sampai sekarang itu pendaftarnya masih jauh dari yang tahun kemarin ya, mungkin karena waktunya memang masih longgar. Biasanya kalau waktunya sudah mepet langsung apa istilahnya, langsung upload lah. Sementara kalau upload di titik-titik terakhir, kadang-kadang karena yang datang itu ribuan tadi, bisa jadi servernya kadang-kadang ada permasalahan seperti tahun kemarin, karena kebetulan yang upload di akhir itu tidak hanya bidang lomba yang saintek, tetapi bidang lomba yang lain ya barengan saat itu. Nah, mudah-mudahan itu, sehingga tips saya mudah-mudahan panjenengan semua Bapak Ibu guru yang mau mengikuti ini segera saja sekarang dicicil semua itu di upload dulu. Nanti kalau misalkan ada yang perlu perbaikan ya nanti dibenarkan kembali, nggak ada masalah seperti itu. Sehingga kalau seandainya tiba-tiba tutup, misalkan belum bisa upload yang terbaik, kan masih ada uploadan sebelumnya. Saya pikir seperti itu harapannya. Baik, terima kasih Bapak Anim, dan semoga nanti untuk yang acara Gempita, terutama yang saintek ini bisa sukses. Terima kasih dan menghasilkan pemenang-pemenang yang bisa menginspirasi. Matur suwun. Terima kasih Bapak Anim sudah hadir. Ya. Terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share YouTube channel kami di UPT TIKP Didik Jatim. Saya Yanoferadi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPT TIKP, terus maju dan inovatif. Matur suwun.